Ibunya banyak sekali di rumah. Kita seharian full berkumpul sama keluarga. COVID ini kan kita di luar aja, malam baru pulang. Saya pengen tahu mungkin masa ketika ibu muda itu seperti apa, terus kemudian ada di titik nol itu sampai sebagaimana susahnya, kemudian sampai berada pada saat ini, Bu. Yang lagi kalau di dunia infrastruktur yang lagi di tengah COVID ini apa, Pak, yang lagi yang menarik dibahas? Kemarin dibahas bagaimana masa depan arsitektur berkaitan dengan COVID. Nah, jadi ke depan itu perencanaan kota ya maupun bangunan sudah harus memperhitungkan wabah. Oh gitu. Jadi epidemi gitu. Sudah jauh pembicaraan. Artinya dari sisi memikirkan wabah itu, apakah misalnya sudah dalam misalnya kita harus seperti ini gitu bangunannya, apa sudah seperti itu melangkahnya pemikiran? Ya, perencanaan kotanya harus begini, harus banyak ruang terbuka. Jadi tidak koridor-koridor sempit untuk orang berlalu lalang gitu loh. Jadi physical distancing itu sudah dimasukkan dalam item perencanaan. Iya, physical distancing. Berkaitan sama kita punya kota, betul. Bisa dipecahkan itu. Ya. Saya kemarin tanyakan, kota kita ini kan jalannya kecil-kecil, Pak, lain sama di Amerika. Mataram, Pak ya, Mataram. Ya, saya bilang kalau Amerika kan jalannya besar-besar. Iya. Sebagian jalan kita diambil untuk jalur orang, ya, baik jalur sepeda, gitu, jalur jalan, jalur sepeda, jalannya besar-besar bisa diambil sebagian. Kalau kita di Mataram tidak bisa. Salah satu teknik, ya, kita rencanakan jalan-jalan blok, ya, bisa dibayangkan. Misalnya kita bicara papan catur lah supaya. Soalnya ini tidak pakai presentasi screen ya, jadi Alfian mungkin agak susah membayangin ya. Saya kasih bayangan papan catur. Papan catur ada misalnya kita bicara kota, ya. Kota-kotanya di dalamnya ada ke samping ya seperti papan catur 10. Ke atas ada 10. Nah, tapi di antaranya itu kan banyak jalur-jalur itu jadi blok-blok gitu. Misalnya blok perumahan, ya. Di kota-kota kan ada blok perumahan, pertokoan. Nah, itu berapa blok yang tidak terlalu vital, kita tutup. Jadi akses jalan itu yang kecil-kecil itu dibatasin, ditutup. Itu dimanfaatkan untuk ruang terbuka. Publik. Nah, itu salah satu ide begitu. Banyak idenya. Iya. Untuk pemecahan kota. Kalau yang paling istilahnya dalam waktu dekat ini, Pak, untuk Kota Mataram sudah bisa dilakukan nggak misalnya, atau apa dulu, Pak? Untuk bisa. Nah, ini pemerintah harus berperan. Jadi pemerintah sudah harus melakukan studi-studi untuk mengantisipasi COVID yang kan dibilang COVID ini akan berulang tiap tahun ini, bertahun-tahun akan berulang. Karena ini virus. Ya, saya tidak ahli di bidang itu sih. Betul. Jadi perencanaan ke depan kota maupun bangunan sudah harus memperhitungkan epidemi virus corona ini. Gitu. Kalau bicara ruang terbuka hijau di Kota Mataram, menurut penilaian Pak Teddy sudah dikatakan layak, baik, atau seperti apa, Pak? Ini perencanaan Kota Mataram ya, kalau menurut saya loh ya, terlalu kurang untuk ruang terbuka hijaunya. Ya. Jadi
dari dulu saya sudah sering sounding ya, bahwa perencanaan kota itu harus ada titik-titik atau node-node atau yang dikatakan focal point. Ya. Nah di Kota Mataram itu kita nggak punya gitu. Ya. Yang kita punya sekarang di pinggiran kota bola itu loh. Iya. Nah itu merupakan salah satu focal point. Ya. Sayang ya, Tembola itu didesain kurang maksimal hasil desainnya. Sayang. Jadi kalau dari jarak dekat ya, Tembola itu tidak punya kesan ruang yang terlalu masif. Kita merasakan ini cuman ruang terbuka, Tapi kalau dari jauh kan kelihatan cantik, seperti Tembola gitu loh. Betul. Itu sayangnya di sana. Jadi arsitek yang mendesain itu kurang memperhitungkan ruang yang dia ciptakan itu. Sayangnya di sana. Padahal itu sangat gampang itu. Iya. Dengan materialnya yang tadinya besar-besar ya, dibuat kecil-kecil materialnya, gitu loh, material strukturnya, besi-besinya dipakai yang lebih kecil. Otomatis nanti dia punya segmen-segmennya bisa jadi lebih kecil. Nah, dengan lebih kecil segmennya, otomatis kesan ruang itu makin masif. Iya. Gitu. Betul, Pak. Ya lihat kita mulai punya 2 focal point ya, dekat tapi dari sana itu satu yang menara tinggi itu apa itu saya tidak paham ya, di perlimaan atau perempatan itu ya, di udaranya Tembola itu loh. Betul. Itu juga satu focal point itu. Iya. Artinya kalau memang sudah di pusat kota ini sudah mungkin dikatakanlah untuk merubahnya secara signifikan juga sulit, mungkin dimaksimalkan di situ tadi, di wilayah Tembola situ tadi bisa juga Pak ya jadikan. Bisa, banyak cara Pak. Misalnya saja ya, center dekat kantor gubernuran itu kan ada gedung wali kota yang mau dipindah itu. Itu lahan itu cukup besar itu untuk dijadikan ruang terbuka hijau itu. Ya, bisa difungsikan jadi focal point, salah satu focal point Kota Mataram. Nah, posisinya benar di sana center. Gitu. Ya. Focal point. Lalu bicara seminar pertemuan meeting Bapak, by online ini, apalagi Pak yang menarik di dunia arsitek? Oh, kita di bidang arsitektur banyak sekali Pak. Ya. Salah satu saya kemarin ada bicara di meeting mengenai GIS. Tapi ini sangat spesifik sekali untuk bidang kita, Pak, teknik. Banyak kita bicara di bidang teknik karena kan meeting itu digelar banyakan dari universitas ya. Bekerja sama IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Saya kan juga anggota, Pak. Anggota IAI. Jadi sering hampir tiap hari ada undangan itu. Undangan untuk meeting. Dan itu menarik semua Pak ya diikuti. Ya, kita pilih-pilih lah ya materinya. Karena kan waktunya ada yang bersamaan dari universitas ini. Ya, kemarin yang saya ikuti dari UPJ itu. Ya, ada dari UII, akan datang ini beberapa hari lagi dari UII. Iya. Menarik. Nah, Pak Teddy, kalau kita bicara Pak Teddy ini ternyata kan seorang arsitek. Saya mau ngulik sedikit atau mau tahu buat pembaca Lombok Pos karir Pak Teddy di dunia arsitek sampai pada hari ini. Mungkin saya pengen tahu jatuh bangunnya seperti apa, bisa cerita nggak Pak Teddy? Oh iya, saya masuk di perguruan tinggi tahun 77 Pak. 77 ya? Ya, jadi lulus dari S1, zaman dulu itu Petra masih terdaftar Pak. Saya nyelesaikan itu mahasiswa tercepat yang selesai waktu itu saya. Petra Surabaya Pak ya? Pak. Petra Surabaya. Statusnya dulu masih terdaftar, Pak. Iya. Jadi harus ujian sarjana muda negara, harus ujian sarjana negara. Iya. Sudah
lulus sarjana muda. Makanya itu waktunya tidak bisa 5 tahun, Pak. Saya setengah tahun. Iya. Karena ikut ujian negara. Ya, ceritanya pahit dulu Pak Petra. Boleh Pak. Tahun 77. 77 Masih Petra itu belum sebesar sekarang kan Pak, berarti Pak ya? Waduh, kampusnya kecil di Jalan Kalianyar Pak. Betul, karena Petra itu rumah saya waktu kecil di situ Pak, di Kutisari situ. Kutisari. Kutisari Indah. Oh, waktu itu belum Pak, 77 kita masih kuliah di Kalianyar. Oh, kan? Depan restoran Adam itu. Iya, berarti belum di situ Pak ya. Oh, restoran Adam tahu Pak? Daerah mana Pak? Kalianyar. Di kota, pusat kota. Iya. Undaan. Undaan. Ya, Undaan belok kiri itu kan Kalianyar. Iya, betul. Terus ke timur kan Ngaglik itu. Iya. Ya, kuliahnya di sana saya 3 tahun, baru pindah ke Siwalan-Kerto. Siwalan-Kerto, betul. Iya, Siwalan-Kerto masih sawah semua itu Pak. Betul. Masih banyak. Kita biar kampus itu, iya, cuma 3 blok, atapnya pakai seng. Nggak ada AC Pak, waktu itu kuliahnya panas setengah mati. Iya. Nah, habis lulus tahun 81, kontraktor di Surabaya, kurang lebih 1,5 tahun. Habis itu tahun 84, balik ke Lombok. Ada salah satu teman lah. Sudah di Lombok Pak ya? Pak Teddy berarti orang tua di Lombok. Saya Lombok Tulen berarti Pak ya? Lombok Tulen Pak. Bahasa Sasak juga boleh ini meeting ini. Saya malah yang nggak bisa Pak. Ya. Habis itu kerja di Korbu Pak saya. Iya. Di konsultan perencanaan. Ini Korbu terkenal zaman tahun 80-an sampai 90-an. Konsultan terbesar di FB. Iya. Ya, bosnya waktu itu Pak Cok Sugiyarta, itu masih menjabat Kepala PU Kota Mataram. Kota Surabaya, Mataram, oke. Ya, Bapak kenal sama Pak Cok Sugiyarta, Insinyur Cok Sugiyarta? Saya dengar aja Pak, nggak kenal cuma. Dengar aja ya. Kerja di sana 1,5 tahun lah. Habis itu keluar dari sana sama temen bentuk konsultan sendiri. Nah, di konsultan sendiri masuklah di kontraktor saya. Iya. Kontraktor proyek-proyek swasta 86 sampai tahun 90. 90 sampai 95 saya PT Sejati. Pak Jamal Boyong. Itu kembangkan perumahan Suite Indah. Suite Indah. Iya, itu banyak perumahan di sana itu yang besar-besar tuh saya bangun, saya desain itu. Iya. Desain build. Habis itu 95 bergabung sama PT Pada Angen. Pernah tahu PT Pada Angen? Ini saya baru tahu PT Pada Angen itu sampai sekarang masih ada Pak? Itu kembangkan kawasan terminal Mandalika itu dulu. Jadi di situ pusat ada perdagangan hasil karya Pak Teddy ya di terminal Mandalika. Iya, itu dari sawah Pak saya kembangkan itu. Iya betul. Itu seluas 55 hektar. Betul, luas sekali itu. Pak, lanjut ke tadi ke terminal Mandalika itu Pak. Ketika merancang terminal Mandalika, apakah waktu itu sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan? Apa sudah apa yang Bapak desain, apa yang Bapak rancang itu sudah sesuai dengan keinginan Pak Teddy? Sudah sesuai Pak. Ya, jadi apa yang kita desain, ya set plan yang kita desain, kita kembangkan itu persis sama. Karena waktu itu kan izin lokasinya ditandatangani oleh gubernur dan wali kota. Jadi kita tidak boleh meleset dari rencana site plan. Betul. Jadi sesuai itu berkembang. Ya. Sesuai. Ya. Itu salah satu karya kita sih di Kota Mataram, sumbangsih sebagai pengusaha lah. Ya. Yes.
Mantap sekali itu, Pak. Ya. Setelah itu, Pak, setelah Terminal Mandalika, membangun perumahan dan Terminal Mandalika serta Pasar Bertais juga termasuk karya Bapak ya? Termasuk semua. Semua termasuk. Ya. Jadi padangan, ya. Jabatan saya di direktur waktu itu di sana, ya. Menghandle semua proyek di sana. Kita mundur dan saham dibeli sama Pak Cahya. Pak Cahya Setiawan gitu. Yeah. Nah, namun demikian kami masih cukup banyak punya lahan di sana yang saya kembangkan sampai hari ini. Ada yang saya kembangkan pertokoan di selatannya, ada pom bensin di area paling selatan kan, dari komplek Mandalika, Terminal Mandalika. Kalian tahu dah ada pom bensin sana? Iya. Nah, itu di depan pom bensin tuh lagi saya bangun 17 unit ruko itu. Oh iya. Oke. Hampir sudah jadi rukonya, parkirnya lagi sedang dikerjakan itu. Nah, sampai hari ini, tapi itu lahan terakhir yang kami punya di sana, Pak. Jadi kalau selesai proyek ini ya selesai sudah. Yang paling gencar saya banyak bangun adalah tahun 2010 sampai tahun 2014, Pak. Itu booming kedua properti. Nah, uang itu dikumpulkan ya untuk bangun Golden Palace, Pak. Iya. Karena tahun 2011 ya kita rencanakan Golden Palace. Betul. Tahun 2012 desain saya selesai. Kita langsung bangun itu. Sampai dengan tahun 2014 akhir September baru jadi. Iya. Golden Palace gitu. Nah, setelah itu, setelah selesai membangun Golden Palace, ya saya sudah langsung mimpin di Golden Palace sebagai presdir gitu. Presdir. Pak, kalau kita bicara Golden Palace, Pak, jadi Golden Palace ini hadirnya ini Golden Palace. Bicara yang kurang enak sekarang, Pak. Ini Golden. Tapi mengharukan, Pak. Mengharukan, Pak. Cuma bagi saya pribadi yang warga Kota Mataram, hadirnya Golden Palace waktu itu, Pak, ya, itu sebagai ikon benar, Pak, bahwa hadirnya Golden Palace yang begitu dengan gedung yang menjulang tinggi, ini sebagai Mataram ini nanti bakal banyak gedung yang mengikuti Golden Palace akhirnya kan, ternyata terbukti, Pak, banyak hotel baru, kemudian ada mall, artinya Golden Palace ini jadi pionirnya, Pak, ya. Pionir di Kota Mataram. Iya, pionir di Kota Mataram gedung. Dan saya waktu itu benar-benar tambah bangga tinggal di Mataram. Saya punya gedung tinggi sekarang di Mataram. Iya. Dan perjalanannya juga Golden Palace ini yang saya ikuti banyak diapresiasi. Salah satunya juga menjadi tempat ketika Presiden ketika berkunjung ke NTB mesti 3 kali, Pak. Ya, dan protokolernya kan mestinya Presiden cuma boleh 1 kali. Ya, tapi 3 kali nginep Golden. 3 kali, betul. Karena Golden sip, Pak, buat pejabat di negara, Pak. Betul, Pak. Dan tokoh-tokoh negara lainnya juga di situ, Pak, ya? Iya, semua, Pak. Semua di situ. Kita juga pernah RUPS, Pak, di situ, Pak, 2 kali. Iya, tolong didukung-dukung, Pak. Iya, Pak, kita. Ya. Saya juga terima kasih, kita selalu bermitra, Pak, sampai hari ini. Ya, tolong kita didukung, ini masa-masa sulit sekali, Pak. Betul, Pak. Nah, virus ini pukulan yang terlalu berat, Pak. Iya, Pak. Kena pukulan gempa, Pak Alfian, ya. Tidak seberat ini, Pak. Nah, karena ini akan berkepanjangan. Iya. Kalau Pak, ketika ini kan kita virus COVID ini kan kita sama-sama di luar bayangan kita bahwa dia akan sampai ke NTB, Pak, ya. Lah iya. Nah, mungkin kalau saya boleh tahu, Pak, waktu 2019 Bapak kan sudah bikin proyeksi 2020 bahwa akan kayak begini.
Itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Proyek Meleset sama sekali Pak. Sungguh-sungguh meleset. Iya Pak. Ya, telak sekali. Dan dalam hal ini Pak, pukulan COVID ini bantuan dari pemerintah tidak kita rasakan sama sekali Pak. Iya. Kami di grup owner hotel-hotel di NTB Pak ya, semua pada mengeluh Pak. Jadi perhatian pemerintah ini kurang sekali. Iya Pak. Ya mudah-mudahan ini ketika ini di share nanti didengar Pak ya. Ini ya, salah satu contoh Pak ya mengenai PB1. PB1 itu kita minta perjuangkan itu sama teman-teman owner hotel semua ya. Sudah 2-3 bulan ya. Hasilnya baru keluar beberapa hari yang lalu. Pemda Kota membebaskan PB1 seluruh hotel di Mataram. Ya. Tetapi mulainya dari bulan April. Iya, betul. Padahal di awal April kami sudah tutup, Pak. Jadi tidak ada gunanya. Justru kami harapkan dari awal musibah Maret itu sudah terus dibebaskan. Gitu. Baru itu ada gunanya. Betul. Dalam hal ini saya lihat pejabat Pemda memang pandai berhitung, Mbak. Jadi hotel sudah banyak tutup, ya, baru dikasih bebas PB1. Loh, nol ya. Tutup kan penghasilan, kok PB1-nya kan nol. Iya. Pajaknya kan nol, tidak ada tamu. Betul. Ya loh? Jadi tidak ada manfaatnya. Iya. Nah, terus yang kedua, PLN, Pak Alfian. Itu yang beban dasar mestinya. Jangan ada biaya minimum, beban minimum. Orang hotelnya tutup loh. Kan nggak pakai listrik toh, paling cuma pakai penerangan, pakai AC semua mati. Semua toh tidak operasional. Iya. Kena beban daya. Akhirnya akal-akalan saya turunkan daya Pak dari 1,1 mega, saya turunkan golden jadi 650.000 watt ampere. Dengan tujuan dari beban 52 juta beban daya, saya turunkan, saya bisa irit jadi 39 juta. 39 gitu. Juta. Iya, lumayan irit kan? Iya, gitu. betul. Tapi nanti kalau kita kembalikan dayanya harus bayar lagi, Pak. Iya, betul, Pak. Makanya saya bilang kali ini PLN tuh untung besar, Pak. Karena ribuan hotel di Indonesia kan pada tutup semua. Betul. Ya kan? Berapa untungnya PLN dari beban minimal daya yang tidak dipakai itu? Iya. Untung besar PLN. Iya. Tapi ujung-ujungnya meeting owner kan lewat anggota DPR Pak Misbah sama Pak Mori kan adakan meeting sama PLN beberapa hari yang lalu. Ya toh? Jawaban mereka, kita subsidi itu rumah yang 450 watt tidak bayar. Saya bilang, lah berapa banyak sih rumah yang 450 watt itu pakai beban? Betul. Oh kita ini pakai 1 mega, pakai 600, 700 ribu, ya loh? Kan jauh langit dan bumi. Dan kita di Indonesia kan ribuan itu. Iya. Ya loh? Termasuk mall-mall itu. Daya kan gede-gede itu semua. Iya, betul. PLN dapatnya itu. Saya bilang makanya Pak Erick Thohir ini untung besar kali ini. Di samping Pertamina juga untung besar, Pak. Ya. Ya kan, harga minyak bumi kan sudah turun jadi di bawah $20 per barelnya. Tapi kita punya premium sama Pertamax mana ada turun. Betul. Ya, untung besar di sana. Tapi katanya pemerintah itu untuk nanti suntik untuk COVID katanya. Ya, semoga keuntungan itu bisa kembali lagi Pak, ke rakyat ya kan. Pak, per hari ini kondisi Golden Palace seperti apa, Pak? Tutup, Pak. Tutup. Kita cuman perawatan terus itu. Perawatan jalan terus setiap hari. Maintenance jalan terus. Iya, gardening-nya, taman-taman. Ya, karena pemerintah kan minta kita tidak rumahkan karyawan. Iya.
Maksud saya Dan itu jadi Golden Village sampai hari ini masih komit, Pak. Waktu gempa pun saya sudah komit sama Pak Wali. Waktu itu saya katakan Golden Village manajemennya saya akan pertahankan, eksis tetap. Yes. Gitu Salut, loh. Iya, tapi tidak ada bantuan waktu gempa itu sama sekali. Bahkan saya kena denda sama bunga denda. Keterlambatan pembayaran PB1 waktu itu. Saya bilang saya bayar PB1 atau saya bayar gaji pegawai. Saya bilang, ya saya pilih bayar gaji pegawai lah. Saya bilang sama Pak Wali, ya dong. Saya utang dulu sama Pemda kok, nanti saya bayar kalau sudah jalan baik kan. Itu tidak ada dispensasi sama sekali loh. Iya. Kita kena denda bunga, habis itu denda bunga berbunga. Wah, saya bilang cilaka sekali. Ratusan juta saya kena denda itu, Pak Alfian, waktu gempa. Iya, Pak. Sampai kita meeting ada lengkap jajarannya itu termasuk KPK ikut meeting waktu itu. Saya ngomong keras, mencuri. Jadi kena pasal pidana. Lah, saya bilang terang-terangan kita di forum ini ngomong kita ngutang, belum ada uang untuk bayar, gimana dibilang curi loh. Bagaimana bisa kena pidana? Saya bilang begitu. Saya pilih bayar saya punya pegawai gaji dong. Ya dong, ketimbang bayar negara. Betul. Supaya saya punya pegawai bisa hidup. Juga ada renovasi besar juga ya, Pak ya, waktu itu kan? Iya. Iya. Wah. Ya dong. Kita punya saniter, kita punya dinding semua kan hancur waktu itu. Betul. Ya dong. Jadi renovasi itu habis biaya, pemerintah nggak mau tahu, Pak. Padahal saya sering bilang, kalau pengusaha ya satu badan usaha mati, yang rugi siapa nanti belakangan? Itu. Yang pertama kan kita punya pegawai. Yang kedua saya bilang pemerintah juga rugi. Betul. Kalau ayamnya sakit ya, terus tidak diobatin sama pemerintah, mati ayamnya dan bisa bertelur ayamnya. Iya, betul. Aset kita ini adalah aset negara. Iya. Ya loh. Kalau untuk dia punya owner itu 10 tahun lagi dia baru balik modal itu. Iya. Itu baru balik modal, untungnya belum lagi. Owner itu kalau pemerintah. Owner Begitu itu nomor kita sekian lah, Pak ya. Untuk owner tuh nomor sekian yang didahulukan. Walah, jauh Pak kalau orang investasi untuk hotel itu. Iya, betul. Ya, betul. Padahal hotel begitu operasional, PBB kita bayar. PBB, waduh ratusan juta Pak. PB1 tiap bulan ratusan juta. Itu semua masuk ke mana? Kas daerah semua. Iya. Ya, jadi sesungguhnya bukan owner punya Pak hotel itu, negara punya kok. Betul. Kan negara akan ambil total hitung semua pajak itu kurang lebih 40-45% itu. Betul. Masuk ke kas negara. Iya. Pak, ketika gempa waktu itu, Pak ya, adalah ketika gempa kan kemudian sempat kita mengalami kesusahan ya secara ekonomi lah katakan. Langkah-langkahnya itu untuk untuk survive di masa COVID itu terpakai nggak, Pak? Trik-triknya atau ini benar-benar harus membutuhkan langkah yang luar biasa lagi di saat ini? Waktu gempa, Pak ya, saya meeting sama saya punya jajaran, Pak ya. Saya belum pernah nangis, Pak. Ya karena saya yakin ini kan akan cepat berlalu. Iya. Tidak mungkin gempa sampai 2 bulan, sampai 1,5 tahun tidak ada di negara manapun, kan? Beda sama COVID sekarang, Pak. COVID sekarang ini awalnya ada, ujungnya di mana kita belum tahu, Pak. Iya. Dan negara kita ini, waduh prediksinya ini, kemarin kalau Bapak ikutin itu ada survei dari Singapura itu, grafik survei Singapura itu. Betul. Pertama saya lihat itu senang saya, Pak. Akan berakhir tanggal 6 Juni 97% bersih. Secara global. Iya, Indonesia itu. Iya. Senang.
kali, Pak. Tetapi beberapa hari yang baru lalu, survei itu berubah. Oktober ya. Iya, September, Oktober itu 97%. Iya. Aduh, ini Bapak bisa bayangkan, Pak, kalau Golden tutup sampai dengan September, Oktober, berapa kerugian yang harus kita tanggung. Ya. Kita tiap hari harus masih bayar listrik, ya, bayar gaji pegawai. Masih bayar 100% bunga, Pak bayar gaji? Bulan lalu masih 100%, Pak. Nah, bulan ini terpaksa 50%, Pak, kita. 50% ya. Dari level direksi sampai bawah, Pak ya. Semua Luar biasa, Pak. pukul rata, Pak. Dan tapi Jadi tidak dirumahkan, cuma jadwal kerjanya kita atur 50% gitu loh. Jadi dan karyawan memahami itu, Pak ya. saya bersyukur, Pak, saya punya jajaran Golden Palace strong, Pak. Karena kita Golden Palace, Pak, manajemennya betul-betul open manajemen. Yes. Jadi keuangan saya diketahui oleh seluruh jajaran saya dengan persis. Ya, saya bawa Golden Palace itu, Pak ya, dalam memimpin Golden Palace. Saya bilang nih, kita Golden Palace satu keluarga besar. Betul. Iya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya katakan demikian. Makanya saya akan perjuangkan sampai titik darah terakhir. Kuat nahan sampai kapan, kita tahan terus. Iya. Nah, belum bicara mengenai bank, Pak. Mestinya bank, kita orang tidak operasional loh, Pak. Iya. Bank mestinya tidak boleh pungut bunga sama kita lah. Betul. Dari mana uang dapat untuk bayar bunga loh? Iya. Tetap kita dikenakan bunga, Pak. Masalah tiap bulan dipotong. Nanti kalau tidak mau kita bayar kan kena blacklist BI lagi. Iya, betul. Pusing, Pak, pengusaha. Iya. Pusing 7 keliling dah. 7 kali mikir ini, mikir itu. Tapi kesehatan tapi tetap, Pak ya. Yang penting tetap fit kan. Ya, kita lock home, Pak, ini. Lock home. Pak, ketika menyampaikan, saya mungkin ini, Pak, butuh kan juga sesama pemimpin di perusahaan, saya butuh masukan juga untuk ketika menyampaikan kepada karyawan gaji akan dipotong atau mungkin ke depan kita nggak tahu akan ada yang dirumahkan, itu bagaimana, Pak, cara penyampaiannya? Apakah person to person atau? Bukan, saya punya HOD, saya suruh meeting sendiri mereka. Oh gitu. Mereka atur strategi sendiri. Karena mereka mengetahui semua kan, Pak. Iya, karena sudah kita punya keuangan ini nanti bisa bertahan sampai kapan, kalian hitung sendiri. Iya. Hasil keputusan mereka di meeting baru disampaikan ke saya, Pak. Menarik itu. Begitu. Artinya disepakati bersama, sudah tahu sejak awal gitu, langkah-langkahnya mereka sudah tahu, Pak ya. Karyawan. Mereka yang menyusun, Pak. Mereka yang menyusun. Tinggal presentasikan ke saya. Ini loh, Pak, alternatifnya. Kalau kita segini, kita bisa bertahan sampai bulan ini. Kalau kita segini, kita bertahan sampai bulan ini. Begitu. Iya. Ya, jajaran saya sangat kuat, Pak, strong. Strong, yes. Strong sekali. Kalau tidak gitu, nggak bisa running hotel dengan baik, Pak. Iya. Nah, boleh dicek lah. Iya, betul. Golden Palace tahun kemarin dapat award 2, Pak, dari Traveloka. Nomor 1 untuk kebersihannya, terus nomor 2 untuk kenyamanan dari tamu. Yes. Kita dapat award sekaligus 2. Satu-satunya hotel di NTB, Pak, yang dapat award 2 dari Traveloka. Luar biasa, selamat, Pak. Iya. Nah, Pak, tapi kalau kita bicara bicara sedih terus di masa COVID ini juga nggak selesai-selesai, Pak. Tapi Bapak melihat ada nggak secerca harapan atau rasa optimisme di COVID ini, Pak? Sekarang, Pak, yang penting kan seperti Jatma bilang, Pak. Bapak baca itu, Jatma bilang, yang bertahan saat COVID ini sudah janganlah pikirkan mau untung, pasti rugi, Bisa selamat dari COVID ini
itu sudah beruntung. Beruntung. Nah, itu yang saya sampaikan ke seluruh jajaran saya. Iya. Mari kita bertahan sampai kita bisa bertahan. Kita Iya. tidak tahu kapan berakhir kan. Nggak bisa bertahan ya kita menyerah. Kita sama bank, kita mau di apa namanya? Mau diapain ya, suruh serahkan asyik sudah. Ya loh? Itu langkah keberapa tapi Pak menyerah? Jangan sampailah Pak. Oktober ini panjang juga ya Pak. Panjang Pak. Bisa bertahan 1 bulan sudah bagus loh Pak. Iya. Ya loh? Apalagi, kita sudah 3 bulan loh Pak ini. iya. Hampir Maret, April, Mei. Maret, April, Mei. Ya loh? Mau Apalagi, masuk Juni lagi. Bulan ini harus bayar THR gaji 2 kali Pak ya. Padahal iya, THR saya full Pak, sudah saya tekan kemarin. Luar biasa Pak. Ya. Karena itu memang harus kan kewajiban yang harus. Iya Pak. Holden sudah lunas Pak untuk THR. Mantap Pak. Ya. Luar biasa sekali. Nah, untuk suatu perusahaan bisa running Mbak ya, cash flow bertahan minus ya, tidak ada pendapatan 3 bulan itu sudah bagus Pak. Iya. Sangat bagus kan Pak Alfian tahu ya. Iya. Ya loh. Kita bisa bertahan dengan kondisi 0 ya, minus gini 3 bulan sudah sangat bagus. Iya. Itu pabrik-pabrik di Jawa kan sudah banyak yang tutup gitu. Itu. Ya, Betul. Nah, agak mungkin kalau dari sisi perusahaan media dan hotel, kalau perusahaan media kan mungkin masih ada pemasukan dari iklan, koran. Kalau hotel ini sama sekali nggak ada pemasukan ya, karena tutup. Sudah tutup Pak. Makanya, Yang ada kewajiban saja, bayar listrik, bayar pajak, bayar air, abang, bayar gaji. ya. Kewajibannya banyak gitu. Tanpa pendapatannya nol. Nah, ini yang tidak masuk akal. Mestinya kondisi demikian Pak Alfian ya. Pemerintah pusat harus ambil kebijaksanaan untuk menyuntik. Betul. Sama dengan di luar negeri begitu Pak. Iya. Gitu? Ini bukan kesalahan perusahaan. Iya, betul. Ya, ini musibah ini. Ya, musibah bukan nasional lagi, internasional. Iya, mestinya pemerintah ngutanglah untuk suntik pengusaha-pengusaha supaya jangan mati dia. Ya, Karena, minimal suntik gaji lah itu. Iya, karena urat nadinya itu kan di pebisnis, di pengusaha, Pak. Iya, begitu. Tidak apa-apa, ngutang saat ini wajar lah, ya dong. Tidak ada masalah. Hambat ada kurangin lah investasi pembangunan gedung-gedung pemerintah itu loh. Ya harus stop dia, tidak apa-apa. Jadi kita pengembangannya terlambat, tidak apa-apa. Yang penting selamat dulu dong. Iya. Ya dong. Jangan semua mati. Iya. Kalau mati kan repot semua. Ya dong. Iya. Mestinya kalau saya jadi pemerintah demikian strateginya. Selamatkan dulu dong yang perlu diselamatkan. Ya dong. Iya. Kan real ini. Benar. Ya dong. Minimal suntik untuk kita punya karyawan lah Pak. Betul Pak. Sudah saya berterima kasih untuk bayar gaji pegawai itu. Pemerintah suntik itu untuk itu. Untuk hotel-hotel yang tutup. Betul. Saya sudah berterima kasih sama pemerintah. Bukan untuk suntik ke pengusaha, Pak, tapi suntik untuk kita punya jajaran staf lah. Betul. Kan mereka perlu hidup, Pak. Betul. Kalau kita ini tidak digaji 5 tahun ya tidak apa-apa lah, Pak. Ya. Betul enggak? Betul. Iya. Tapi kalau jajaran staf kita yang di bawah tidak digaji 1 bulan aja kan kasihan mereka. Kasihan, Pak. Betul. Lah iyalah, ini kan kemanusiaan. Mestinya pemerintah ambil langkah itu. Gitu. Iya, betul Pak. Makanya kalau saya punya akses Pak untuk ke Sri Mulyani atau Erick Thohir gitu, saya telepon Pak. Ya, beneran saya akan telepon. Kalau saya dapat HP akses gitu, saya minta itu dari pengusaha owners, minta dari DPR itu. Ayo kalau punya akses saya telepon itu Erick Thohir. Ya. Betul. Supaya wajar semua lah. Kita tidak minta ini pengusaha, tetapi tolong selamatkan kita lah. Iya. Begitu. Betul, itulah harusnya dipikirkan juga. Iya, kalau normal-normal kan kita
taat bayar pajak, boleh dicek itu, ya dong. Bahkan yang saya katakan waktu gempa itu bunga berbunga itu Pak Sakirin sampai saya ngomelin terus. Waduh, saya bilang sudah tidak ada kebijaksanaan, kita kena gorok lagi, saya bilang di forum-forum saya ngomong. Saya bilang gimana ini kita dapat kena denda bunga berbunga, saya bilang dihitung itu bayar saya semua Pak ratusan juta. Saya bilang pemerintahnya tuh kok enggak ada dan apa namanya empatinya sama pengusaha. Iya. Sampai waktu itu di forum itu dari Sahid itu Bu Anita itu, marah-marah itu, kenceng marahnya. Iya. Baik Pak Teddy, ini sudah memasuki akhir pembicaraan karena waktu yang harus lebih menarik Pak diskusi sama Pak Teddy ini Pak. Pak Teddy, kalau prediksi pribadi untuk NTB atau nasional COVID ini berakhir kapan? Atau tetap Oktober? Kalau perilaku kita punya warga Pak ya, tidak disiplin ya, terutama yang saya khawatirkan NTB Pak ya, wah bisa masuk seperti prediksinya Presiden itu, Bapak Presiden, Desember itu. Kalau Desember, saya nggak bisa bayangkan kita mati sudah Pak. Ya mudah-mudahan nggak seperti itulah Pak ya, kita juga. Ya kita cuma bisa berdoa. Iya betul. Cuma bisa berdoa lah ya, moga-moga Tuhan tidak kasih kita cobaan yang terlalu berat Pak. Amin. Ya kan? Iya. Siap Pak Teddy, terima kasih waktunya. Lain hari lagi kita berbincang lagi, diskusi lebih menarik lagi, lebih panjang lagi. Ya, usul saya kalau bisa ada diskusi yang lebih lebar Pak. Oh siap Pak. Undang ini stakeholdernya Kota Mataram supaya saya bisa langsung omelin PLN, Pemda ya, terutama dispendanya. Yes. Oke Pak. Supaya mereka paham gitu. Iya, betul. Saya kalau di forum berani Pak, sering saya marahin kok. Iya. Saya kalau di forum berani saya. Oh kita benar kok. Betul. Ya, iya Pak. Kalau kita salah ya, kita ini perusahaan yang nakal, tidak terbuka, ya, tidak taat bayar pajak, ya. Jelas saya tidak berani, ya. Karena saya bersih, saya sangat berani Pak. Coba Golden suruh pajak periksa, silakan sewaktu-waktu. Saya berani main pajak kok, ya kan? Mau periksa Golden silakan periksa. Semua pakai program kita. Nggak ada beban Pak ya untuk sama sekali Pak, saya tidak punya beban sama pejabat daerah. Sip Pak. Gitu. Siap. Pak Teddy, terima kasih sekali. Prinsip itu saya katakan ya, Pak Alfian, satu saya punya moto, jangan gali lubang untuk kamu masuk di dalamnya. Jangan gali lubang untuk untuk kamu sendiri masuk di dalamnya. Nah, itu moto saya Pak. Jadi saya semua main bersih. Main bersih, ya toh. Report semua main bersih. Semua computerized kan kita. Computerized, ya. Saya dalam hidup ini tidak takut sama namanya manusia Pak. Iya. Dan kita takut cuma sama Tuhan di atas. Sepakat Pak, sepakat. Iya. Pak Teddy, saya boleh ya, berarti ini saya share di YouTube-nya Lombok Pos ya? Boleh. Ini. Baik, artinya Pak Teddy setuju, ini nanti kita mudah-mudahan dengan pembaca Lombok Pos, baik pemerintah maupun masyarakat ataupun teman-teman di hotel juga ikut mensupport apa yang Pak Teddy kita bincangkan tadi itu Pak. Ya, yang kita minta yang wajar kok. Yes, gitu. Yes, betul. Yang wajar, tidak minta yang lebih-lebih. Iya, betul. Ya. Betul. Kalau tidak ada musibah, tidak ada gempa, tidak ada coronavirus, Golden tidak pernah ngomong untuk minta-minta, tidak pernah. Betul. Ini mana bergandengan lagi habis gempa terus coronavirus. Itulah kita ini kalau seperti tinju itu sudah kena hook lagi kena uppercut. KU betul. Siap Pak Teddy. Terima kasih ya Pak Teddy. Terima kasih. Selamat siang dan sukses selalu. Selamat pagi. Baik, salam buat teman-teman di Golden Village Pak Teddy. Iya, terima kasih.